Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini Ibu akan menjelaskan materi MPLS tentang sopan dan santun bermedia sosial. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih media sosial itu. Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi konten, dan membangun jaringan secara daring. Ciri-ciri dari media sosial adalah yang pertama, berpusat pada penggunanya. Kedua, memungkinkan adanya interaksi yang multi arah. Yang ketiga, terhubung dengan jaringan. Jadi kalau misalnya kita bicara koran media sosial bukan ya? Koran itu media. Tapi apakah masuk kategori media sosial? Bukan, kecuali korannya koran digital. Kalau koran kertas itu tidak masuk media sosial. Kenapa? Soalnya koran kertas itu memang ketika kita baca koran tuh berpusat pada kita sebagai pengguna, sebagai pembaca. Tetapi koran kertas tidak memungkinkan kita untuk berinteraksi secara langsung begitu ya. Dan tidak juga terhubung dengan jaringan internet gitu. Makanya media sosial itu adalah media yang bukan hanya berpusat pada kita sebagai penggunanya, tetapi juga bisa memberikan kesempatan buat kita sebagai pengguna untuk berinteraksi dengan orang lain gitu ya, secara langsung melalui bantuan jaringan internet. Jadi contoh dari media sosial itu apa aja sih? Ya, kalau yang kita bisa tahu gitu ya, yang paling beken itu kayak misalnya Instagram, kemudian Facebook, kemudian TikTok, X atau yang dikenal zaman dulu tuh Twitter gitu ya. Terus apalagi ya? YouTube gitu ya, dan platform lainnya yang memang bisa memberikan interaksi dan juga terhubung dengan jaringan internet. Lantas apa saja sih kelebihan dari media sosial? Nah, yang pertama, media sosial itu bisa memberikan kemudahan dalam berkomunikasi. Kita bisa teleponan dengan orang di luar negeri gitu ya. Bahkan bukan hanya sekedar telepon, kita bisa video call di waktu yang sama gitu. Saat ini meskipun di sana malam di sini pagi gitu ya, tapi kita bisa lihat langsung orangnya gitu ya. Itu kelebihan dari media sosial. Selain itu, kelebihan lainnya adalah media sosial bisa mempercepat akses informasi. Jadi kalau misalnya ada berita ataupun informasi apapun, lebih cepat gitu disebarkannya melalui media sosial. Kalau zaman dulu kan kalau ada pengumuman atau apa harus lewat surat, lama gitu kan penyampaiannya. Sementara kalau dengan media sosial itu bisa di waktu saat itu juga begitu ya, langsung disebarkan informasinya gitu. Kemudian media sosial juga bisa menjadi peluang bisnis dan karir. Apalagi zaman sekarang ya, banyak profesi baru yang dulu tuh nggak ada gitu. Zaman dulu tuh ya kayak misalnya dikenalnya tuh artis gitu kan. Zaman sekarang artis itu ada macam-macam gitu. Ada artis TV, ada artis Instagram gitu ya, ada artis TikTok gitu kan. Jadi istilahnya tuh selebgram gitu. Jadi ada selebriti, ada selebgram. Nah, kalau selebriti mungkin yang ada di TV, kalau selebgram yang ada di media sosial gitu, artis-artis yang ada di media sosial. Jadi kayak media sosial ini memberikan peluang karir yang baru gitu loh. Juga bisa dimanfaatin sebagai sarana promo gitu. Jadi kalau kita punya bisnis apa gitu, dipromosikannya lewat media sosial gitu ya. Makanya medsos ini bisa jadi peluang bisnis dan karir yang potensial sekali. Kemudian media sosial bisa dijadikan wadah untuk berkreasi gitu dan memberikan entertain atau hiburan. Makanya kan kayak tadi ya, ada selebgram, ada YouTuber gitu ya. Itu tuh kayak platform media sosial itu dijadiin sebagai tempat
bikin konten, dan kontennya itu kan bisa dikonsumsi oleh orang lain yang memang memiliki ini yang sama gitu ya, hobi yang sama, sehingga itu bisa menghibur gitu. Bagi selebgram atau bagi konten kreatornya itu bisa memberikan wadah untuk dia berkreasi, dan buat penontonnya itu bisa memberikan hiburan. Nah, selain itu juga media sosial bisa membuka koneksi dengan komunitas atau memberi celah untuk membangun relasi sosial. Jadi meskipun kita orang Indonesia, kita bisa punya temen nih dengan orang luar negeri gitu ya. Bisa menjalin persahabatan jarak jauh gitu ya, atau bisa bikin kayak komunitas tertentu, misalnya kayak komunitas pecinta tumbuhan gitu. Jadi kayak memberikan peluang untuk bikin komunitas atau relasi sosial yang bermanfaat. Kurang lebih itu adalah beberapa kelebihan dari media sosial. Nah, kalau ada kelebihan, tentu pasti ada yang namanya kekurangannya. Gitu ya, segala sesuatu tuh begitu. Allah menciptakannya pasti ada kelebihan, ada kekurangan gitu ya. Nah, sekarang apa sih kekurangan dari media sosial? Media sosial itu bisa menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Yang mana ini kurang bagus dong sebetulnya. Kayak gimana ya, kita tuh kalau sehari gak nonton YouTube berasa kayak ada yang hambar dalam kehidupan ini gitu kan. Kalau kita gak buka Facebook atau gak buka IG tuh kayak aduh kepala tuh berat misalnya gitu ya. Itu kan secara gak disadari mungkin ada dalam perilaku kita sehari-hari tuh yang kayak aduh ngapain ya, gabut banget gitu gak buka IG tuh. Misalnya pas lagi mati lampu bergilir gitu, yang berjam-jam mati lampu, kita gak bisa wifi mati, jadi nggak bisa buka IG, nggak bisa buka medsos tuh kayak aduh hampa banget gitu ya, gabut banget gitu. Nah itu sebenarnya udah ada itu bibit-bibit kecanduan dan ketergantungannya gitu ya. Nah itu sebenarnya kurang bagus gitu ya. Nah yang kedua, kekurangan media sosial adalah rentan akan potensi penyebaran berita hoax dan penipuan. Apalagi zaman sekarang gitu ya, literasi orang Indonesia itu katanya rendah gitu. Jadi kayak ada berita seperti ini dibaca judulnya doang, kagak baca isinya gitu. Kadang-kadang jadi membuat salah paham. Nah jadi kayak apalagi itu yang udah beritanya udah terpampang nyata aja nggak dibaca isi-isinya, cuma baca judul doang gitu kan. Apalagi ini beritanya langsung yang salah gitu, yang memang berita bohong disebarkan tuh ada yang langsung percaya, kemakan berita hoax gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu rentan banget di media sosial. Karena apa? Karena nggak ada karena berita persebarannya itu cepet, jadi kayak filternya itu atau penyaringnya itu ya tentu rumit gitu ya. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing gitu ya untuk memfilter segala macam berita yang masuk lewat media sosial. Selanjutnya di media sosial itu ada ancaman privacy gitu. Karena kan kita misalnya di naro profil gitu kan di medsos gitu, ada nama, tanggal lahir segala macam. Nah itu bahkan mungkin nomor HP segala macam itu bisa istilahnya privacy kita tuh bisa terganggu gara-gara itu. Apalagi zaman sekarang ada kayak hacker yang bisa mencuri data, kemudian data kita disalahgunakan. Itu kan berbahaya gitu ya. Termasuk zaman sekarang serem banget kan, kayak foto-foto bisa dimanipulasi lewat AI gitu, dan itu kan ada ya kasusnya yang istilahnya menggunakan foto orang lain untuk disalahgunakan. Itu kan udah ada, dan itu mungkin fotonya bisa diambil dari medsos kita gitu. Naudzubillah min dzalik ya.
Jadi memang kekurangan dari medsos itu adalah ancaman privasi kita. Kemudian yang selanjutnya, kekurangan media sosial adalah berpotensi menimbulkan adanya gangguan kesehatan mental. Kenapa? Medsos itu kan biasanya orang-orang itu gara-gara ada medsos tuh jadi standar baru gitu dalam menjalani kehidupan gitu. Jadi kayak seorang yang ditampilkan oleh orang di medsos itu adalah yang baik-baik gitu. Nah, sehingga kadangkala ada beberapa kasus di mana seseorang menjadikan konten daripada media sosial sebagai standar atau acuan pedoman hidup begitu. Nah, itu sebetulnya kurang tepat ya, karena kita nggak tahu gitu kan, karena yang namanya media sosial itu hanya menampilkan apa yang ingin dilihat, tidak menggambarkan 100% fakta sebenarnya gitu. Ya kan banyak ya konten-konten kreator yang nunjukin sisi enaknya aja, sisi bagusnya aja, kayak flexing kehidupan gitu ya, flexing kekayaan, yang mana nanti para penikmatnya atau penontonnya akan merasa pengen deh punya hidup kayak dia. Itu akhirnya mulai meniru gayanya, padahal kan belum tentu gitu ya apa yang ditampilkan tuh sesuai dengan kenyataannya gitu ya. Apa yang ditampilkan tuh memang bisa gitu ya ditiru. Jadi kayak itu bisa menimbulkan gangguan kesehatan mental. Dan selain itu ada juga gangguan mental karena memang ya tadi sudah bentuknya kecanduan, karena tadi media sosial itu bisa bikin kecanduan, maka ya itu dari rasa candunya itu bisa mengganggu ke kesehatan mental juga gitu. Tantrum lah kalau nggak megang HP, nggak main sosmed gitu. Auzubillah min dzalik ya. Dan yang terakhir, media sosial juga bisa berpotensi mewadahi cyberbullying. Biasa gitu ya, yang namanya jari jemari itu lebih jahat dibandingkan dengan ucapan. Kadang ada orang yang secara realnya kayak pendiam gitu ya, kalem, tapi ketika dia ada di media sosial, dia dengan gampangnya jarinya itu menari-nari di atas keyboard, merangkai kata yang isinya hate speech, ujaran kebencian, memaki, menghina, bla 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 bla. Itu udah banyak kasusnya. Ya, seperti yang pernah viral pada beberapa tahun silam, kayak anaknya selebgram gitu ya. Ada yang bilang ada yang dihina lah sebagai berkebutuhan khusus lah atau apalah. Itu kan sempat ya viral sampai akhirnya dikasusin, dilaporin, dipidanakan gitu kan. Nah, jadi memang rentan banget, dan memang kita lihat di sosial media itu kayak gampang banget komen-komenannya tuh kayak wow gitu, kayak parah-parah gitu ya ketikannya itu. Jadi memang media sosial itu rentan dijadikan sebagai wadah untuk melakukan cyberbullying atau pembulian. Kira-kira itu sih beberapa kekurangan dari media sosial. Anak-anak, bermedia sosial adalah hak pribadi, namun tetap bersinggungan dengan hak orang lain. Sehingga dalam melakukannya harus ada batasan. Nah, maksudnya gimana? Kayak misalnya gini, apakah kamu mau punya Instagram, mau punya TikTok ataupun tidak, itu kan haknya kamu. Nggak ada yang maksa. Pokoknya kamu harus punya IG ya, kamu harus bikin TikTok ya. Nggak ada yang maksa gitu. Kalau kamu emang nggak mau ya nggak usah bikin. Kalau kamu mau ya bikin aja. Intinya, punya ataupun nggak punya sosial media atau media sosial itu tuh tergantung dari kita pribadi, haknya kita. Tetapi ketika kita sudah punya sosial media atau media sosial, maka kita pasti akan
berhubungan dengan orang lain. Kayak misalnya kita akan saling nge-follow lah sama orang lain gitu kan. Sehingga kita nanti bisa lihat profilnya, komen di kontennya, dan sebaliknya. Jadi pasti kita akan selalu bersinggungan dengan orang lain. Sehingga ada hak orang lain juga di sana. Nah, karena kita sendiri punya hak, orang lain juga punya hak. Karena pada dasarnya setiap manusia memiliki hak yang sama, gitu ya. Maka kita harus bisa menjaga batasan-batasan supaya hak kita bisa terpenuhi dan hak orang lain pun terpenuhi. Dengan kata lain, kita memenuhi hak pribadi kita tanpa mengganggu hak orang lain. Nih misal ada sebuah konten, kemudian kamu komen. Nah, berarti hak untuk komen, kita punya hak dong, karena kita lihat ada konten itu, terus kita pengen komen, ya gak apa-apa, itu hak kita untuk komen gitu. Tetapi jangan karena kita punya hak untuk komentar, kemudian kita bisa komen dengan seenak jidat gitu kan. Jangan kita berpikir bahwa karena ini adalah media sosial milik kita, kemudian kita bebas menggunakannya untuk komentar atau untuk bikin postingan seenak kita gitu. Gak bisa kayak gitu. Harus ada batasannya. Kalau misalnya kita lihat sebuah konten yang dihasilkan orang lain, kemudian kita ngerasa, aku pengen banget deh buat komentar. Nah ini kan aku komentar pakai akun aku, jadi aku berhak untuk komentar di konten ini. It's okay, kamu berhak buat komentar di konten orang lain. Tetapi kamu harus ingat, pada konten tersebut ada hak orang yang punya konten. Makanya ketika kita berselancar di media sosial, kita tuh harus tahu, harus sadar akan adanya batasan yang harus kita patuhi. Jangan sampai kita nih bermedia sosial melampaui batas. Sebagaimana yang tadi Ibu bilang, kita memenuhi hak kita tanpa mengganggu hak orang lain, gitu ya. Nah, terus apa aja batasan yang harus kita perhatikan saat kita bermedia sosial? Yang pertama adalah batasan hukum. Yang kedua adalah batasan umur. Dan yang ketiga adalah batasan etika. Yuk kita bahas satu persatu. Batasan hukum. Di negara kita ada Undang-Undang ITE yang mana ini disahkan di 2024 yang masih berlaku sampai sekarang. Undang-Undang ITE ini memberikan keadilan, kepastian hukum, serta melindungi hak-hak digital masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang ITE ini, itu membatasi komentar-komentar jahat atau misalnya pembulian atau penyalahgunaan data privacy gitu ya. Jadi harapannya dengan adanya batasan ini, kita jadi lebih aman, lebih nyaman, lebih terlindungi saat bermedia sosial. Makanya hati-hati kalau kita komentar negatif atau ujaran kebencian, itu bisa dipidanakan dengan melalui Undang-Undang ITE ini. Kemudian yang kedua adalah batasan umur. Baru-baru ini pemerintah mengatur batasan umur pengguna media sosial melalui Permenkomdigi nomor 9 tahun 2026 bahwa batasan umur untuk mengakses media sosial adalah minimal 16 tahun. Jadi, kalau misalnya ada akun media sosial yang terdeteksi usianya masih di bawah 16 tahun, maka akunnya akan dinonaktifkan atau diblokir gitu. Coba anak-anak bocah-bocah SMP umur masih berapa tahun? Kebanyakan tentunya di bawah 16 tahun kan. Harusnya
nggak punya akun media sosial ini, gitu kan? Kalau menurut peraturan Permenkomdigi yang terbaru, mendingan main ini aja, gundu aja, main congklak gitu kan, daripada main media sosial. Bocah-bocah seusia gini mah ya, di bawah 16 tahun. Umur SMP kan dari 12-13 tahunan sampai dengan 15 tahunan kan. Nah, jadi kamu baru boleh punya media sosial tuh ketika kamu sudah SMA harusnya. Iya kan? Oke, selanjutnya adalah batasan etika. Batasan etika adalah perilaku untuk menjaga interaksi tetap sopan, aman, dan konstruktif. Hal ini mencakup pada penggunaan bahasa yang santun, penghormatan terhadap privasi, penyaringan informasi, perlindungan data pribadi, serta kepatuhan pada hukum yang berlaku. Artinya, batasan etika ini mengatur bagaimana cara kita dalam bertutur kata saat kita mau bikin konten atau saat mau komentar di konten orang lain. Atau misalnya kita mau memposting sesuatu, entah itu foto, entah itu apapun aktivitas kegiatan kita, itu tuh kita diharuskan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu. Kira-kira kalau aku komen gini di postingan dia, bagus gak ya? Baik gak ya? Kira-kira kalau aku posting foto ini atau aktivitas ini, bagus gak ya? Gitu kan? Atau misalnya kira-kira kalau misalnya aku nge-share tentang hal ini, bagus gak ya atau baik gak ya? Nah, ini pertimbangan-pertimbangan seperti ini adalah bentuk dari etika kita saat bersosial media. Pertimbangan yang kita lakukan itu adalah batasan bagi diri kita. Gitu loh. Paham kan? Jadi kalau misalnya kita memiliki batasan-batasan tadi, niscaya kita akan aman saat bermedia sosial. Sebagai tips aja nih dari Ibu, hal yang harus kamu lakukan saat kamu bermedia sosial adalah yang pertama, gunakan bahasa yang santun dan hindari ujaran kebencian ataupun bullying. Yang kedua, biasakan saring sebelum sharing ketika melihat atau mengomentari konten orang lain. Yang ketiga, jauhi konten yang tidak berfaedah kayak flexing-flexing kayak gitu. Hal-hal yang berbau sara, pornografi ataupun kekerasan itu harus dijauhi. Yang keempat, sadari bahwa semua orang punya privasi yang harus dijaga dan dihormati. Jadi kita nggak boleh main share foto orang lain tanpa izin, ngedownload atau nyomot-nyomot data orang lain tanpa izin gitu ya. Itu harus kita sadari, semua orang punya privasi. Yang kelima, pahami bahwa setiap produk termasuk konten itu memiliki hak cipta gitu. Jadi ketika kita suka dengan postingan orang lain, jangan main comot-comot aja kemudian kita posting ulang tanpa izin gitu ya. Apalagi dikomersilkan, itu nggak boleh karena semua ada hak ciptanya. Jadi kalau kita suka sama postingan orang kemudian kita mau posting ulang, itu harus izin dulu ke yang punya kontennya atau mencantumkan ada kredit namanya gitu, atau nge-tag lah, ngambil dari si A, ngambil dari konten si B begitu ya. Jadi itu etika dalam menghargai hak cipta orang lain. Karena ada loh tindak pidana pelanggaran hak cipta tuh ada gitu. Jadi kita harus berhati-hati ya guys. Nah, Ibu punya sebuah quotes buat kamu semuanya. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kalau kamu gak suka dicubit, jangan suka nyubit orang lain. Kalau kamu gak suka dikomentarin jelek, jangan pernah ngomentarin jelek orang lain. Jadi, lakukan apa yang kamu suka kepada orang lain. Karena nanti
orang lain juga akan memperlakukan hal yang sama kepadamu. Kesimpulannya, kamu itu, karena kamu masih SMP, itu masih usia pelajar. Sebaiknya kamu belum bersentuhan dengan media sosial karena kamu belum matang secara psikis maupun psikologis. Namun suatu saat nanti jika kamu sudah mulai bermedia sosial, maka pastikan yang pertama, kamu harus jaga etika kamu. Yang kedua, jaga privasi kamu dan hargai privasi orang lain. Pastikan kamu tidak mudah percaya terhadap informasi baru yang kamu terima. Harus timbang-timbang dulu, cari dulu kebenarannya ini hoax atau bukan gitu. Dan yang terakhir, selalu pertimbangkan semuanya sebelum kamu memposting sesuatu, baik atau buruknya gitu ya. Dipertimbangkan dulu supaya kamu tidak melakukan hal yang salah ataupun menimbulkan masalah di kemudian hari gara-gara apa yang kamu posting tersebut. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa bermedia sosial dengan bijak, dengan sopan dan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.